Rizky di sini dan hari ini gue baru aja habis mandi. Maksudnya gue baru aja mau nge-review Ryzen 3. Tapi sebelum nge-review Ryzen 3 ini, gue mau berterima kasih kepada Asus Indonesia, Corsair Indonesia, dan Cooler Master Indonesia yang sudah meminjamkan gue beberapa barang untuk menjadi testbed gue kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah Ryzen 3 1300X dan 1200. Setelah ngeluarin Ryzen 7 dan Ryzen 5 kemarin, AMD terus mengembangkan Zen Architecture sampai ke middle entry level. Sampai akhirnya muncullah dua produk Ryzen 3 yaitu 1300X dan 1200. Secara umum, dua prosesor ini dibundle dengan Red Stealth, sebuah kipas standar untuk entry levelnya Ryzen yang pastinya belum ada RGB. Untuk lebih lengkapnya, Ryzen 3 1300X mempunyai clock 3,4 sampai 3,7 GHz, sementara 1200 punya clock 3,1 sampai 3,4 GHz. Dua-duanya sama-sama punya TDP 65 Watt. Jadi sekencang apa performanya? Ayo kita benchmark. Untuk benchmark kali ini, gue akan pakai motherboard Asus X370F Strix, RAM Corsair Vengeance LPX 16GB yang gue setel di 3200 MHz, Asus RX 570 Strix 4GB, Cooler Master 1300W, dan karena gue nggak dianjurkan untuk OC pakai stock cooling, gue pakai Corsair H100i V2. Pertama-tama kita lihat 1300X dulu. Di Cinebench, prosesor ini bisa mencapai skor 555 dan di Firestrike kita punya physics score 8211. Entah kenapa saat gue overclock 1300X di X370 ini, clock gue malah menurun ke 1,5 GHz. Padahal di BIOS udah gue tulis manual 3,8. Gue nggak tahu apakah ini karena chipset X370-nya atau prosesornya. Move on ke 1200, skor Cinebench di sekitar 470-an dan skor Physics Firestrike di 6863. Berbeda dengan 1300X, si 1200 ini bisa gue overclock bahkan ke 3,8 GHz di 1,35 volt. Setelah gue OC ke 3,8, skor Cinebench-nya beralih ke 526 dan skor Firestrike-nya ada di 8187. Sangat dekat sama 1300X walaupun dibarengi dengan suhu yang masih ada di sekitar 78 derajat Celcius. Untuk kemampuan gaming, beberapa game AAA bisalah dimainin dengan 60 fps ke atas dan gua nggak menemukan adanya tanda-tanda bottlenecking dengan RX 570 Strix. Dan untuk kemampuan video editing, untuk ngerender video yang berdurasi 5 menit dalam resolusi Full HD dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menitan. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih tepat untuk dibeli? 1200 atau 1300X? Itu tergantung dengan kalian. Ingat, performa 1200 yang dekat sama 1300 tadi adalah performa memakai cooling mahal. Jadi kalau kalian emang cuma mau jalan di stok, mending 1300X aja yang harganya juga nanggung. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, karena prosesor ini butuh BIOS update. Sebelum kalian beli dan bawa pulang, kalian harus make sure kalau mobo yang kalian beli itu udah bisa running Ryzen 3, terutama yang B350. Kedua, khusus sebelum beli 1300X dengan Mobo X370, lebih baik kalian tunggu update selanjutnya dulu sampai 1300X ini stabil. Nanti, status 1300X ini akan kita update lagi di Instagram. Jadi, itu aja review dari gue untuk Ryzen 3. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.